Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa untuk yang berpuasa ya. Untuk sahabat botanikal, perkenalkan nama saya Irfan dan di sini kita akan melihat yang namanya apukat wina. Apukat wina itu seperti ini ya. Jadi mungkin kita fokusin. Oh, nggak fokus ya. Apukat wina ini termasuk tergolong ke dalam apukat yang besar dan juga bisa ditanam di MDPL yang tinggi ataupun MDPL yang rendah. Tapi kalau misalnya di MDPL yang rendah itu biasanya banyak sekali yang namanya hama lalat buah ya yang menyerang di apukat tersebut. Nah, untuk dari segi kematangan sendiri, kenapa apukat wina itu kadang tidak disukai oleh para yang bakul ya, karena di dalam ini kalau misalnya kita itu ambilnya saat tidak terlalu tua, itu kematangannya itu kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk memanen apukat wina, kami sarankan untuk melihat dari segi teksturnya ya, yang mana tekstur dari kulitnya itu akan berubah. Yang berubah itu nanti kita perjelas, karena soal untuk kemulusannya sendiri memang untuk kalau misalnya dari segi sudah tua itu tidak semenarik saat muda ya, tidak berbintik putih ataupun skinnya itu mulus, tidak, melainkan ada dari segi kayak kecacatan sendiri. Tapi itu bukan kecacatan ya, tapi itu adalah pertanda kalau misalnya itu apukat wina ini sudah tua. Nah, seperti itu, jadi siap untuk dipanen. Oke, langsung saja untuk sahabat botanikal, tanpa panjang lebar ya, langsung saja ini kita lihat. Untuk teksturnya, kita lihat di sini adalah bintik kemerahan, nah, seperti ini ya. Nah, ini petanda kalau misalnya ini sudah tua. Kalau misalnya masih muda, ini biasanya masih mengkilau, terus kayak bintik-bintik putih, hanya bintik-bintik putih saja, tidak seperti ini. Ini memang ciri khas dari kulitnya itu seperti ini ya, kalau sudah tua. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan kalau misalnya mau ditanam, kita sarankan ditanam di lokasi misalnya depan rumah atau belakang rumah ya, bukan lahan pertanian. Karena kalau misalnya lahan pertanian pun kalau keserang lalat buah itu tidak bisa dijual, biasanya seperti itu, meskipun ini menggantung di pohon. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan kalau misalnya mau ditanam di lokasi yang kayak ibaratnya depan rumah atau belakang rumah. Kami menanamnya di belakang rumah. Ini tanamannya ini sudah kisaran 4-5 tahun ya, menuju ke 5 tahun. Jadi perkembangannya pun juga bagus seperti apukat peluang. Nah, tapi kalau misalnya apukat wina itu ciri khas dari apukat tersebut itu kalau misalnya berbuah itu menggerombol. Nah, jadi ada satu tangkai itu ada beberapa apukat, tidak hanya satu apukat kayak gini saja, melainkan menggerombol. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan ditanam ya. Untuk skinnya ternyata gini, yang kita pelajari antara apukat wina sama apukat jumbo itu sudah berbeda, karena apukat wina itu kayak gini, jadi dari segi kemulusannya sendiri itu kurang. Nah, sedangkan kalau misalnya apukat jumbo biasanya itu skinnya itu hampir sama, tapi lebih mulusan yang jumbo daripada apukat wina. Nah, tadi yang apukat wina, sekarang adalah apukat peluang, yaitu di belakang saya juga apukat peluang, yang mana apukat peluang ini kita tanam dan sudah berumur kisaran hampir 6 tahun lah ya. Dan juga untuk perkembangannya buat saya itu sangat bagus sekali, dan juga untuk produktivitas dari si buah pun sangat bagus sekali. Jadi untuk apukat peluang ya, kita panen kisaran belum ada 1 bulan itu sudah berbunga lagi seperti ini. Ini sudah berbunga ya, jadi kita panen terus berbunga. Nah, itu dari segi keginjahannya memang ginjah sekali. Dan untuk sahabat botanikal, silahkan ditanam di lokasi MDPL yang sedang ke bawah, jangan ditanam di lokasi MDPL yang tinggi. Mungkin kalau misalnya MDPL-nya tinggi itu misalnya 1200, tapi keadaannya itu lembab, itu biasanya akan berpengaruh terhadap daging buahnya. Karena daging buahnya itu biasanya kan, kalau apukat peluang, maaf ini cuma contoh saja karena udah habis, sudah kejual. Apukat peluang biasanya itu mempunyai rongga udara yang ada di dalam. Jadi
bijinya itu mempunyai rongga udara, dan kalau misalnya curah hujan tinggi ataupun kelembapannya tinggi, kadar airnya tinggi, biasanya itu berpengaruh penting terhadap yang namanya kayak rongga udaranya ini, karena rongga udaranya ini nanti akan terisi air kalau misalnya alpukat peluang. Nah, jadi usahakan kalau misalnya ingin menanam alpukat peluang, yang kita alami loh ya, yang kita alami dan sesuai dengan pengalaman pribadi, itu kalau misalnya mau nanam alpukat peluang itu di lokasi yang memang itu lahan kering. Jadi satu, lahan kering, dua, kadar airnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Dan juga untuk kelembapan udara. Kalau misalnya di lokasi misalnya lokasi gunung gimana, asalkan sinarnya itu cukup ya, atau berlebih pun nggak apa-apa sih, kalau panas nggak apa-apa, itu akan bagus untuk pertumbuhan. Sedangkan kalau misalnya sinar kurang, nanti akan pengaruh terhadap yang namanya daging buahnya. Daging buahnya kalau misalnya keisi air, untuk sahabat botanikal yang belum tahu, kalau terisi air di dalamnya itu biasanya akan membuat beceknya si daging buah. Jadi kayak dijual ke konsumen pun kayak kasihan gitu loh. Jadi biasanya kalau dikocok dia akan kayak ada airnya di dalam. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa untuk kita jual di pasar ataupun untuk konsumen. Nah, seperti itu. Tapi kita mempunyai bibitnya sendiri. Jadi untuk pengalaman pribadi juga, untuk alpukat peluang, negatifnya itu cuman dari kalau misalnya curah hujan tinggi, sama yang namanya kadar air yang ada di dalam itu, di dalam tanah itu juga berpengaruh penting terhadap perkembangan dari si buah. Tapi kalau untuk si perkembangan indukan gimana? Nggak masalah, itu nggak masalah, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, karena memang kalau misalnya alpukat peluang kayak gini, ini dari segi kegenjahannya jangan ditanyakan, karena udah kelihatan yang di sini ini ada alpukat muria, ada alpukat peluang ataupun aligator ataupun wina, kendil, dan juga kita bisa lihat masa panennya. Jadi untuk sahabat botanikal, yang kita rasakan dari segi alpukat ini ya digolongkan ke dalam alpukat yang kegenjahannya bagus, dan juga buahnya juga menarik. Karena apa? Karena kalau matang itu ini kulitnya itu tidak terus kayak hilang mengkilaunya, itu enggak, melainkan ya mengkilaunya hilang sedikit lah, tapi enggak semuanya gitu. Nah, untuk sahabat botanikal semua, contohnya bibitnya seperti ini. Kita mempunyai bibit sendiri. Bibit kita itu ada bibit-bibit peluang ataupun aligator juga ada. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan untuk kunjungi. Kalau misalnya bagusnya itu mengunjungi yang ada di sini ya, karena kita bibitnya itu ada polybag yang besar seperti ini ya. Polybag yang besar seperti ini itu juga berpengaruh terhadap ongkir ya. Jadi kalau misalnya ongkirnya itu polybagnya besar, biasanya ongkirnya juga besar. Sedangkan kalau misalnya mengurangi media tanahnya, kita tidak berani, karena pasti akan menimbulkan stres. Misalnya kita kan ada yang order lah 50 bibit, kisaran 9, 10 ataupun 15 nanti akan stres, dan stresnya itu bisa saja menimbulkan kematian. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal, ada yang memang harga minim, dan juga ada harga juga yang agak tinggi. Soalnya itu tergantung sama yang namanya sealingnya ataupun perkembangan dari si bibit. Nah, misalnya kalau misalnya pengen bibitnya bercabang-cabang, kita juga melakukan yang namanya treatment yang kayak ibaratnya pemupukan yang lebih, dan juga untuk perawatannya. Ya, sedangkan kalau misalnya untuk alpukat yang tergolong yang kecil ya, yang ukuran-ukuran yang kecil, nah itu biasanya kan bijinya ataupun biji dari alpukat atau silingnya itu tidak seperti spesial dengan alpukat-alpukat yang harganya kisaran 40 ribuan ya, 40 ribuan. Nah, kalau 40 ribuan itu biasanya, nah seperti ini contoh dari alpukat peluang yang kita kembangkan sendiri. Nah, kita akan zoom ya untuk lebih jelasnya gitu. Dan yang kami contohkan itu yang seperti ini. Jadi mempunyai cabangan-cabangan yang bagus, dan perkembangannya pun bagus juga. Untuk batangannya itu lebih dari 1 polpen ya, lebih dari 1 polpen.
bisa dikatakan itu kayak jarum super itu lebih besaran ini, dan juga indukannya udah jelas ya indukannya. Kalau indukannya itu contoh indukannya itu seperti yang ada di sana yang kita review tadi ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau misalnya mau diorder. Untuk apukat aligator pun ada, apukat nah ini betul 7. Nah ini apukat yang kami kembangkan juga ya, tapi belum berbuah, tapi kita mempunyai indukan-indukan dari teman ya. Nah ada juga yang di sini ya untuk pembibitannya kami, ada kelut, ada aligator, ada peluang juga, ada jambu-jambu ya, jambu-jambu. Nah di sini kan kalau kelihatan ya, kalau misalnya perkembangannya itu baik kayak gini nih. Nah jadi terubus untuk perkembangannya alhamdulillah baik, jadi tidak stagnan. Nah untuk sahabat botanikal ini harganya 20 ribuan atau 25 ribuan ada. Nah, tapi untuk sahabat botanikal silahkan untuk di order. Dan cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dan salam botanikal.